Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata pemandi jenazah Banji di Priok. Nauzubillah saat diperiksa. Satu pengalaman yang membuat dia merasa begitu prihatin adalah tak kalah memandikan jenazah seorang Banji. Kisah nyata ini terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rahmat namanya, salah satu pengurus lembaga amil zakat tabung amanah umat yang berkantor di kawasan Bekasi. Lembaga yang dia kelola itu membuka jasa pemulasaran jenazah muslim gratis. Sebagai seorang pengurus las yang juga menjadi petugas perawat jenazah, Rahmat banyak memiliki pengalaman. Satu pengalaman yang membuat dia merasa begitu prihatin adalah tak kalah memandikan jenazah seorang Banji. Kisah ini terjadi sekitar 5 tahun lalu. Waktu itu, Rahmat mendapat telepon dari seseorang yang meminta bantuan memandikan jenazah di kawasan Priok. Orang itu mengaku mendapat nomor telepon Rahmat usai mendengarkan iklan di radio. Waktu itu, ada tetangganya yang menelpon dan meminta bantuan, ujar Rahmat saat berbincang dengan Dream. Mendapatkan kabar itu, Rahmat segera meluncur ke lokasi. Dia sama sekali tidak menaruh curiga tentang siapa sebenarnya sosok jenazah yang akan diurus. Awalnya, saya tidak diberitahu, jadi kesana dengan asumsi membantu orang yang tidak mampu. Barangkali tidak bisa bayar jasa pemandian, kata dia. Sesampainya di lokasi, Rahmat tetap tidak merasa curiga. Dia hanya mendapat informasi para pengurus masjid dan musola di sekitar lokasi tidak ada yang mau mengurus jenazah. Mungkin saja lantaran warga setempat sudah tahu kebiasaan orang itu semasa hidup. Saya kaget, kok yang datang kayak orang-orang salon semua, kata dia. Tapi Rahmat berusaha berbaik sangka. Jenazah adalah sosok pria normal. Dia yang kala itu dibantu oleh seorang supir. Kemudian masuk ke dalam rumah duka dan akan menangani jenazah. Pas itu saya dikasih tahu kalau jenazah itu adalah Banji, kata dia. Rahmat sempat mengalami kebingungan. Apakah akan melanjutkan prosesi pengurusan jenazah atau tidak? Dia langsung menghubungi Ustadz yang menjadi rujukan dan meminta saran. Kata Ustadz, diurus saja, karena itu fardu kifayah. Tetapi harus dipastikan dulu, apakah alat kelaminnya masih asli atau tidak. Kalau masih ada dan asli, kita mandikan. Kalau tidak, ya jangan dimandikan, ucap Rahmat. Akhirnya, Rahmat memeriksa alat kelamin jenazah itu. Setelah mendapat kepastian alat kelamin masih ada, Rahmat lantas segera memandikan jenazah tersebut. Rahmat menemukan lagi masalah baru. Tapi ada masalah karena di bagian dadanya ada cairan silikon. Akhirnya cairan itu dikeluarkan. Dadanya palsu, tapi alat kelaminnya masih asli, kata dia. Rahmat menjadi semakin prihatin usai memandikan dan mengkafani jenazah. Tidak ada satupun orang yang mau menyolatkan jenazah itu, termasuk dari para pelayat yang notabene berlakuan seperti jenazah. Rahmat pun kemudian menyolatkan jenazah tersebut bersama sopirnya. Pengurusan jenazah bahkan dilakukan sampai pada pemakaman.
tidak ada warga sekitar yang membantu dia. Demikian dengan para pelayat yang mengantarkan ke pemakaman itu, ia banci juga, yang kebanyakan bercanda secara tidak pantas. Bahkan mereka sampai berebut tali pocong Tutu Rahmat. Lebih lanjut, Rahmat mengatakan pengalaman tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran bukan hanya untuk Rahmat, melainkan juga bagi para muslim, agar tidak terjebak dalam lingkaran praktik LGBT. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.